Roma mau tanya, kalau laki-laki sempu, bagaimana mengatasi sawatmu? Saya tidak mengerti pertanyaannya, Bu Magda. Tidak ada orang sempurna di atas bumi ini. Kata Paus Fransiskus bilang begini, tidak ada pribadi yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada wanita yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak uskup yang sempurna, tidak ada imam yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Pribadi yang tidak memaafkan adalah orang-orang sakit baru. Ingat, pribadi yang tidak memaafkan adalah orang-orang sakit baru. Ingat baik-baik, pribadi yang tidak memaafkan adalah orang-orang sakit baru. Hanya pengampunan dan belas kasih yang menyelamatkan keluargamu. Ingat itu. Hanya pengampunan dan belas kasih yang menyelamatkan keluargamu. Jadi jangan buat orang sakit baru di atas bumi ini karena tidak mengampuni. Mau tanya secara spiritual atau mau tanya secara manusiawi? Ingat bahwa libido itu baik ya teman-teman. Ingat bahwa orang-orang Yunani punya 3 terminologi ini Bu Magda. Libido itu baik, eros itu baik. Kalau orang tidak punya libido lagi, dia tidak hidup di atas bumi ini. Kalau orang tidak punya eros lagi, dia tidak hidup di atas bumi ini. Karena itu orang Yunani mendefinisikan cinta dalam 3 bentuk, 3 kriteria. Yang pertama eros, yang kedua filia, dan yang ketiga agape. Filia, eros, erotisme, maksudnya lebih kepada ketertarikan fisik, rasa rindu. Macam contohnya begini, saya ingin pegang tangan istri saya ingin tangan suami saya. Ini penting ya teman-teman. Bayangkan Prem, engkau tidak punya daya tarik fisik kepada istrimu, apa yang terjadi dengan ini? Kriteria cinta pertama eros. Ya berarti gimana ya? Berarti nggak tertarik sama lawan jenis, berarti kan tertariknya sama-sama jenis berarti. Itu yang jadi berbahaya juga. Makanya itu Iya, jadi libido bahaya. itu, Bu Makna, libido itu baik ya. Jangan bilang libido itu tidak baik. Hanya bagaimana mengkontrolnya. Ini penting sekali. Pernikahan dimulai dengan menikah hanya dengan 10% yang kau lihat dari orang yang kau mau menikahi dia. 90% itu akan keluar kemudian. Dia yang dahulu waktu pacaran suka pegang tangan, yang dari pengertian eros ini ya, libidonya, keinginan seperti fisik manusiawi. Dulu yang pernah selalu elus rambutmu, sekarang tidak lagi. Karena makanya kalau Yulita, engkau mute dulu, Mike. Kalau libido ini tidak ada, eros ini tidak ada, kenapa menikah? Orang menikah selalu dengan melihat fisiknya dulu. Kalau tidak libido, bagaimana kamu melahirkan anak-anakmu? Bagaimana kamu saling memegang tangan? Bagaimana kamu saling mengeluh sebagai suami dan istri? Kalau libido itu adalah menurut Ibu Magda, bagaimana sedikit negatif cara ngomongnya, cara taib. Jadi, ya dia ibu, dia imam, dia frater, dia tuh manusia, dia punya keinginan, dia punya libido sebagai laki-laki itu sampai mati. Emangnya kalau kami Romo yang laki-laki lihat perempuan tidak ada keinginan kah? Bagaimana kontrolnya Ibu? Itu jadi keputusanmu, kita berharga karena keputusan kita. Tetapi engkau tidak jadi imam, artinya engkau tidak punya mata lagi untuk melihat orang yang cantik atau ganteng. Saya tidak mengerti Bu Magna, artinya kalau dia sudah jadi frater, dia punya kemanusiaannya hilang kah? Ya, maksudnya begitu. Kalau sudah jadi pastor, jadi romo, frater, suster, dia punya keinginan daging sudah tidak ada lagi kah, Yulita? Ayo, kalian jawab dulu dong. Sih nggak mau, itu kan alamiah, mana bisa kita buat Mana mati ya. bisa kita hilangkan, Bu Bukan Magda. dipaktikan. Contohnya Kalau Bu cuma Magda suka aja kan wajar-wajar aja. Manusia punya mata. punya mata. Berbuat dosa itu ketika engkau masuk ke sana, perbuatan daging.
Ibu Makna nih sedikit fanatik ya. Coba dong bantu Yulita, perbuatan daging itu seperti apa? Atau kita melihat asal usul dosa Ibu Ibu Makna, asal usul dosa itu di sini di Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15. Ibu Makna tolong dong, ketika engkau punya suami, tidak berartinya engkau keinginan engkau sudah hilang. Sampai sekarang engkau tetap membawa keinginanmu, Ibu Magda. Tolong kita baca asal usul dari dosa. Kalau kita punya keinginan, Bu Makna langsung bilang dosa. Dosa itu di sini. Ketika engkau merealisasikan. Tolong dibaca. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Oke, tahan dulu. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tetapi keinginan itu penting sekali, teman, positif. Tetapi dosanya nanti akan dijelaskan. Apabila lanjut. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Tahan dulu. Ketika keinginan itu direalisasikan, itu baru melahirkan dosa. Keinginan itu positif. Contohnya nih, keinginan untuk makan daging babi. Engkau punya kolesterol kan, Yulita atau Mama Robert? Engkau punya keinginan untuk makan, itu sudah dosa atau tidak? Keinginan untuk makan itu sudah menimbulkan engkau akan menambah kolesterolmu atau tidak? Iya, makan yang berlebihan apapun yang Iya, makanya ketika dia sudah merealisasikan keinginannya untuk makan dan dia tahu bahwa dia punya kolesterol, itu artinya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Karena dia memenuhi keinginannya untuk makan B2 yang taunya B2-nya kolesterol tinggi dan dia sudah punya kolesterol tinggi. Artinya dia tidak mencintai dirinya sendiri. Jadi semua keinginan dalam pengertian ini bahaya sekali kalau semua dideterminasikan sebagai dosa. Dosa itu ini, perbuatan daging adalah Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalau dia melakukan itu baru dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Namun jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 ayat 19. Maaf, tadi 18. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Lanjut. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri, percekcokan, dan perpecahan. Kalau kamu lakukan itu, lanjut, konsekuensinya ada. Lanjut, Ayulita, engkau punya sinyal atau bagaimana nih? Terpotong. Kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat, siapa saja yang melakukannya, artinya keinginan itu sudah dibuahkan dalam perbuatan. Jadi Bu Makna, kalau punya keinginan untuk makan, apakah itu langsung dosa begitu? Oke. Jadi seperti Romo sudah sempurna ya, tidak jatuh. Siapa bilang sudah sempurna? Bu Makna, saya bingung Bu Makna. Engkau type tidak aneh sekali Bu Makna nih type. Siapa yang bilang saya tidak berdosa lagi? Bingung saya baca taipannya Bu Makna ini. Siapa Kayaknya lagi ada kepahitan Bu Magda ini, Romo. Mungkin ada kepahitan. Enggak usah Hakim. Hanya saya tidak mengerti Bu Makna. Kita omong tentang dosa. Siapa bilang kami tidak berdosa? Kami mengaku dosa juga. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu. Baca dulu untuk Bu Makna. Siapa yang bilang bahwa kami tidak berdosa? Siapa yang bilang Paus tidak berdosa? Paus dia juga mengaku dosa tiap minggu.
Saya tidak mengerti Bu Magda, engkau punya ide ini bingung saya, loncat-loncat, jadi kita mau jelaskan yang mana. Mungkin Ibu Magna saya anjurkan dengar dulu satu, sampai selesai dulu persoalan Bu Magda Taib, untuk loncat ke persoalan berikut. Nanti bingung, Ibu Magna sendiri akan bingung dengan hidupnya. Oke, baca dulu 1 Yohanes 1 ayat 8. Siapa yang bilang kami tidak berdosa? Itu Ibu Magna yang omong, saya tidak pernah omong bilang saya tidak berdosa. Ia bukan terang itu, tetapi ia 1 juga Yohanes 1 ayat 8. Oh, maaf. Yohanes, bukan 1 Yohanes. Apa yang ada sejak semula, 1 Yohanes 1 ayat 8. Surat bukan Injil. jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi siapa tadi bilang kami tidak berdosa? Hanya tadi saya mau jelaskan Ibu tentang libido atau eros itu. Jadi karena Ibu sudah lompat ke tema lain, biar saya tidak mau jelaskan lagi. Karena buat apa juga kalau saya jelaskan. Sudah loncat sana, loncat sini, malas juga sebenarnya. Ganti tema lah. Jangan lupa ya, Indonesia main sebentar ya lawan Zambia jam U17 Piala Dunia jam 10.45. Oke, ganti tema saya teman-teman. Karena saya tadi mau jelaskan tentang eros, filia, agape, tapi Ibu sudah loncat ke tema sampai katakan bahwa saya mengatakan bahwa saya tidak berdosa sudah sempurna. Bagaimana? Saya tidak pernah omong itu. Wah, Jerman dan Kolombia lagi main ini nih. Buset. Izin Romo, saya turun naikkan Magda Romo. Banyak sekali typingnya. Nah, Saya biar turun betul. Romo. Malah saya tetap aja di atas santai aja. Saya pikir Ibu Magna punya persoalan dulu dia dengan suaminya, dia pernah omong di Zoom, di room gitu juga. Saya anjurkan supaya pergilah ngomong dengan Romo. Ya, silakan teman-teman, ada tema lain. Saya sudah anjurkan Ibu Magna pergi omong dengan Romo sebab baju kotor dibersihkan di rumah, dicuci di rumah, bukan di room, bukan di mana. Itu seperti istri bilang ke suaminya, istri tetangga tidak tahu cuci baju, itu pakaiannya kotor. Ubi mute-kan dulu. Teman-teman tolong mute-kan mic. Ubi, doubling kalau engkau buka mic. Lalu hari berikutnya dia bilang, itu istri sebelah tidak tahu cuci baju, kotor. Minggu ketiga suaminya bangun pagi-pagi dan istrinya juga bangun pagi-pagi, dia kaget lihat, oh ya pakaian dari tetangga sudah bersih karena ibu itu sudah belajar mencuci. Tetapi kata suaminya, kau jangan marah, tadi pagi saya bangun jam 5 pagi dan saya bersihkan kaca rumah kita. Jika kaca rumahmu kotor, engkau akan melihat keluar kotor. Dan apa yang ada di luarmu kotor. Karena itu Bu Magda, yang baik hati, cuci dulu, bersihkan dulu kaca rumahmu, supaya engkau akan melihat keluar itu bersih. Kalau kaca jendela rumahmu kotor, maka yang kau lihat keluar juga ada noda, ada kotor di orang lain. Seperti itu. Izin, ini ada pertanyaan bagus ini Romo dari Thomas the Ship. Thomas the Ship ini dia ada typing nanya begini. Romo, jodoh di tangan Tuhan itu ajaran bidat atau alkitabiah? Ini menarik juga ya, saya juga ingin tahu juga. Jodoh di tangan Tuhan. Kita mau lihat Itu ajaran bidat atau alkitabiah katanya. Pertanyaannya gitu. Takutnya begini, kalau jodoh di tangan Tuhan, engkau cerai, lalu kau nikah, kau cari orang istri, kau cari orang lain juga, nanti kau bilang itu di tangan Tuhan. Nah, itu dia. Hati-hati dengan double predestinasi. Ya. Nanti kalau Yudas juga sudah ditentukan untuk jual Yesus. Baiknya gimana, Romo? Ya baiknya engkau kolaborasi. Engkau juga yang mencari. Engkau harus berusaha juga, kenal orangnya. Makanya paling kurang 3 tahun engkau mengenal, karena waktu kau menikah dengan 10%. Setelah itu, apa yang terjadi?
berantem, berkelahi, baku pukul. Makanya itu mencintai ada dua kata di situ, memiliki atau menerima. Kalau cinta itu memiliki, itu seperti barang yang kau miliki. Ada reduksi waktu dan determinasi waktu di mana kau sudah bosan. HP ini yang kau miliki 2 tahun, 5 tahun lagi, aku mau jual ke, mau apa ke, mau ganti ke, itu yang berbahaya. Menikahnya artinya memiliki seseorang di samping, itu juga sangat berbahaya. Karena dia akan menjadi pemilik, dan istrinya atau suaminya akan menjadi yang dimiliki. Apa yang terjadi? Karena itu contohnya di Keluaran, bantu dulu 20 ayat 17, wanita itu sama dengan barang milik laki-laki. Ini berbahaya sekali. Contohnya Keluaran 20 ayat 17. Keluaran 20 17. Aku bacain nggak mau? Ya, baca. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya, laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun miliknya. Bayangkan istrimu disejajarkan dengan kepemilikan lembu, tanah, rumah. Berarti kalau itu jadi milikmu, ya kau bisa urus suka-suka tuh. Kau bisa jual dia, kau bisa pakai dia, kau bisa buang dia. Tetapi Yesus bilang, hanya menginginkan saja, itu sudah berbuat zina. Ini sangat berbahaya dalam konteks seperti itu. Jadi hati-hati dengan berpikir bahwa mencinta itu memiliki dalam standar hanya untuk kata memiliki. Kenapa? Karena cinta lebih dari memiliki adalah menerima, termasuk menerima apa yang engkau belum lihat. Karena iceberg, gunung es yang ditabrak oleh Titanic, itu kapten hanya lihat, dia naikkan kecepatan, dia hanya lihat hanya 10%. 90% dari iceberg itu, gunung itu ada di bawah permukaan laut. Makanya ketika menaikkan kecepatan, baru 3 minggu lalu lihat ini bagaimana Titanic tenggelam kan. Ketika menaikkan kecepatan lebih dari biasa, ketika mengatakan bahwa itu ada surat salah satu kapten yang juga dalam kapal itu menulis bahwa mereka menabrak gunung es, iceberg. Tetapi yang ditabrak itu 90% yang ada di bawah permukaan laut. Tetapi mereka berpikir itu gunung es biasa, yang hanya sedikit saja di atas. Namanya gunung, mau di atas sedikit saja bagaimana. Jadi saya berpikir bahwa ketika engkau menikah, 90%-nya bahwa engkau belum lihat. Menikah artinya mampukanlah dirimu untuk menerima yang 90% yang kalian tidak lihat. Oh, dia tidak seperti yang dulu lagi. Contoh, waktu menikah, waktu belum menikah, waktu pacaran, itu kata cintanya 1000 kali satu hari. Banyak, saya rindukan kau, saya cinta. Sudah jadi suami, tidak ada yang bilang saya rindukan engkau. Waktu mau ketemu, masih pacaran, beri pakaian yang terbaik, parfum yang terbaik, make up yang terbaik. Sudah suami ini ngorok, perut gendut, tidak mau olahraga. Istri juga setelah lahirkan anak, ya contohnya begitu, sudah tidak mau lagi make up. Dulu parfum yang paling baik dipakai waktu masa pacaran, sekarang tidak mau lagi. Dulu kalau dia lagi tunggu, kalau mau pacar calon suami mau tiba, dia pakai pakaian yang terbaik. Ini kalau jadi istri ini, suami pulang juga momos, tidak mandi. Macam begitu, terjadi hal-hal kecil seperti itu. Dulu kalau mau cium itu sikat giginya berulang-ulang. Ini semua cium, tidak mau sikat gigi, ada makanan di mulut. Lalu sekarang kamu salahkan cinta. Cinta itu tidak buta orangnya. Ini mereka bilang merasa sudah laku. Dulu tidak laku kalau begitu. Makanya itu hati-hati dengan kata memiliki. Kalau kamu hanya memiliki apa yang kamu lihat waktu masa pacaran, memang sangat berbahaya. Dulu tuh sopan sekali di depan mertua kan. Mama mantu, bapak mantu tuh sopan sekali. Sekarang cuek. Dulu kalau kasih ayam, makan ayam, apalagi kalau bagian sayapnya, mau makan juga pakai tangan, malu. Apalagi kalau minum Coca-Cola dibuat nanti, mau doak juga malu. Sekarang sudah jadi mama mantu,
sudah jadi suami dari anaknya, cuek. Sudah makan pakai tangan, cuek. Aw. Kalau minum Coca-Cola dia mau doang, cuek dia punya. Makanya kalau kalian menikah, cinta itu diawali bukan dengan memiliki, melainkan dengan menerima. Dan dalam perjalanan waktu, mampukanlah kalian menerima apa yang belum kalian lihat. Ini nih kalau sudah ada anak nih, mama tolong mama itu kalau sudah dapat anak itu tidak mau urus lagi diri untuk suami. Dulu tuh waktu masih nikah bulan-bulan pertama tuh, sayang makananmu di meja antar. Sekarang teriak, bapak itu ambil sendiri di dapur. Itu yang dibuat begitu. Waktu masih pacaran itu, kalau pacarannya ibu Mama Robert jatuh tuh, aduh kau hati-hati sayang. Sekarang kalau Mama Robert jatuh waktu jalan bilang, kau macam anak kecil saja, bisa bangun sendiri kah? Dulu tuh mau makan apa? Es krim. Nonton di bioskop, ya ada semua. Sekarang mau es krim ke ulang tahun kado juga tidak kasih. Investasi terbesar dari seorang suami itu istrinya. Kapan kalian beli dia punya rok untuk dia? Kapan kalian beli ini gincu itu apa yang bibir merah itu? Kapan kalian beli parfum untuk dia? Tidak. Yang beli mokes, beli minuman yang teman-teman. Itu kamu ada uang. Lalu pulang istri harus layani. Yang marah bapak-bapak, ini kenyataan sekali. Beli rokok, ya benar sekali. Kau beli gincu ke kau istri kah? Kau beli rokok tuh ada uang. Saya lagi nonton Kolombia dengan Jerman ini. Romo, boleh saya ajukan pertanyaan? Mungkin biar kita ada yang dibahas. Ya, mungkin tanya dulu yang lain, teman-teman di bawah. Di atas. Iya. Ubi, Mama Robert, Mateor, Surbibor. Saya mau tanya, Bro. Ya, Ubi, silakan. Nanti setelah kau tanya, engkau mute-kan karena engkau doubling ini. Doubling ya, teman-teman. Oke. Ya, Romo. Silakan mau omong. Oke, Silakan. Oke, saya mau Hanya tanya doubling. Oke. Ya, gimana? U17 Piala Dunia. Kalau untuk pengakuan dosa, apakah untuk umat yang belum orang yang belum dibaptis boleh mengikut mengaku dosa? Itu saja. Dan perbedaan antara pengakuan dosa dan indulgensi itu apa itu? Oke, yang pertama tidak bisa engkau mengaku dosa. Bisa mute-kan Om. Bisa mute-kan. Mic-mu, halo? Sudah. Bagaimana engkau mengaku dosa sebelum pembaptisan? Tidak bisa lah. Karena jalan masuk ke dalam semua sakramen adalah pembaptisan, Om Ubi. Om Ubi, jalan masuk ke sakramen adalah pembaptisan. Kalau engkau belum masuk ke dalam persekutuan, bagaimana engkau menghidupi sakramen yang lain? On Ubi, jawaban pertama, bisa mengerti? Bisa dihidupkan mic. Oke, Romo, oke. Ya, karena Ya. pembaptisan, engkau masih punya dosa asal dalam pengertian ini ya. Contohnya, bantu dong Yulita. 1 Petrus 3 ayat 20-21. 1 Petrus 3 ayat 20-21. Satu Petrus 20-21.
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, pembaptisan membuat engkau masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. Ya teman-teman yang mau naik tahan-tahan dulu ya. Anda masih penuh di atas. Oke. 1 Korintus berapa, Pak? 12 ayat 13. 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita dibaptis supaya menjadi bagian dari tubuh Kristus itu. Jadi sakramen sakramen pertama untuk masuk ke dalam persekutuan dan untuk bisa menerima rahmat dari sakramen yang lain adalah melalui pembaptisan. Pembaptisan. Jadi bagaimana orang yang belum masuk ke dalam persekutuan menerima sarana pengudusan, yaitu sakramen dari kata sakrare dan mentum. Sakrare artinya kudus, mentum artinya cara. Jadi jalan masuk untuk menerima sakrare mentum itu, cara atau metode pengudusan itu melalui sakramen pembaptisan. Pembaptisan. Jadi kalau ditanya ke saya, ditanya ke rumah lain, bagaimana orang yang belum dibaptis mengaku dosa? Bagaimana dia mengaku dosa? Sebelum dia dibaptis dan dosa asalnya dimurnikan dulu. Okay. Lagi bagaimana dengan dia punya dosa asal, dia langsung mengaku dosa. Dia langsung sakramen ketiga tanpa melalui sakramen kedua, tanpa melalui sakramen pertama. Kan sakramen punya urutan. Okay. Ya. Oke, jadi nggak boleh ya, Romo ya? Ya, nggak boleh. Orang yang belum baptis, dia belum mengerti apa itu sakramen pertama. Ya, soalnya di Google ada bilang boleh saja, cuman dia nggak menerima sakramen pertobatan, akan dapat nasihat-nasihat dari romonya gitu katanya. Kata Google. Itu beda untuk mengatakan konsultasi. Orang datang konsultasi itu sangat berbeda dengan orang datang mengaku dosa. Oke. Jadi apakah sama ketika mereka yang belum menikah datang minta konsultasi ke pastor, itu sama dengan mengaku dosa? Beda. Ya sangat-sangat berbeda karena engkau bilang memberikan nasihat. Iya. Oke. Jadi untuk konsultasi saja boleh ya? Ya bisa, punya hak untuk berbicara dengan gembalanya. Oke. Dan gembala punya hak, punya kewajiban untuk mencari dombanya. Baik, jadi dia tetap boleh masuk ke ruang pengakuan dosa. Bapak Ubi, kalau masuk ruang pengakuan dosa artinya untuk mengaku dosa. Oh, nggak boleh. Okay. Makanya rubah pernyataan, karena kalau bilang ruang pengakuan dosa artinya untuk mengaku dosa. Kalau konsultasi tidak perlu di ruang pengakuan dosa. Di ruang tamu, di apa bisa. Kalau sudah mengatakan ruang pengakuan dosa, jadi engkau sana pergi mengaku dosa. Oke. Baik, saya ngerti. Oke. Begitu. Orang bisa di jalan saya di depan pastoran, ya satu pastuti bisa omong sih tidak apa. Oke. Minta nasihat kan bisa dalam pengertian untuk misalnya nasihat, engkau nanti bilang di ruang pengakuan, contohnya engkau sudah terlanjur masuk ruang pengakuan, bilang Romo, saya ini masih hidup di dalam hubungan bebas, macam begitu. Dalam pengertian belum menikah. Romo, saya bisa minta nasihat, itu berbeda ketika engkau sudah masuk sana. Oke. Tetapi jangan berpikir bahwa setiap kau masuk ruang pengakuan nanti kau keluar diterima absolusi walaupun engkau belum engkau menikah. Contohnya begitu. Oke. Yang kedua. Yang kedua. Perbedaan sakramen pertobatan dengan indulgensi. Ya, indulgensi, engkau terima indulgensi, engkau harus mengaku dosa juga. Oh, jadi sama aja, Romo? Tidak. Engkau bilang, saya masuk Porta Santa, contohnya. Tetapi engkau tetap harus mengaku dosa.
Karena indulgensi sifatnya sementara. Pengakuan dosa sifatnya abadi. Contoh nih, indulgensi 2 Samuel 12 ayat 13 14. Dalam contoh kecil. Dan itu Martin Luther dia membela indulgensi. Dan barang siapa yang menentang indulgensi apostolik, terkutuklah dia. Itu hak yang diberikan kepada gereja memutuskan, mengikat atau memutuskan. Tapi sifatnya sementara. Sifatnya abadi itu ada dalam sakramen ini, sakramen pengakuan dosa. Karena itu ketika engkau masuk melalui Porta Santa contohnya, dalam jubileum ini, engkau bilang saya sudah bebas. Siapa bilang engkau pengaku dosa? Itu hanya sementara. Seperti itu. Contohnya 2 Samuel 12 ayat 13-14. Dalam kasusnya 2 Samuel 12 ayat 13-14. Dalam kasusnya Daud. Ya Om Ubi, sebelum saya bacain, minta maaf, mohon izin. Om Ubi ini dari Katolik atau Protestan, Om? Katolik, Pak. Katolik, oh ya, oke. Makasih Om, maaf ya, jangan tersinggung. Saya tanya. Enggak apa-apa. 2 Samuel 12, bab 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ingat, di situ Tuhan menjauhkan dari dosamu, tapi belum mengampuni. Untuk mengampuni, dia harus pergi mengaku dosa. Di Mazmur 51 ayat 1, dia harus pergi mengaku dosanya dan membawakan korban penghapus dosa menurut orang Yahudi, menurut perjanjian lama. Contohnya, setelah dia kunjungan Nathan ke rumahnya, dalam pengertian ini, dia hanya omong begitu, dan Nathan bilang, Tuhan menjauhkan dosa ini karena engkau temannya. Tetapi dia harus pergi mengaku dosa. Mazmur 51 ayat 1. Dia pergi mengaku dosa di rumah Allah dan kepada siapa? Mazmur 51. Ini perikopnya saja sudah pengakuan dosa ya. Untuk memimpin biduan. Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Oke. Hapuskanlah. Ya, sudah. Mau katakan seperti itu. Kenapa? Karena kewajiban dari setiap orang Israel harus mengaku dosanya. Imamat 5 ayat 4. Sekecil apapun, dia harus mengaku dosa. Dia sudah menyesal. Dia harus mengaku dosa. Dan juga dia harus membawa korban penghapus dosa. Contoh kecil nih. Imamat 5 ayat 4. Dari ayat 4. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik. Sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu. Tetapi kemudian ia mengetahui, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Ya, nanti siapa? Dia harus bawa apa ke siapa? Lanjut. Ayat 6-nya. Ya. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Lanjut lagi, Pak. Ya, langsung ke ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian.
Oke, jadi ini penting sekali ya teman-teman dalam pengertian itu. Oh, orang bilang saya sudah itu pakai indulgensi plenaria, tapi untuk sementara kau harus pergi mengaku dosa setelah itu. Bisa mengerti perbedaan di situ, Om Ubi? Orang yang sudah menerima indulgensia parsial atau plenaria, dia tetap harus pergi mengaku Dosa juga. Iya. Yuk. Jadi buat apa itu sementara ya? Ya karena Bingung saya di situ. hak yang diberikan Yesus kepada para rasul, yang kau ikat dan yang kau tidak ikat. Matius 16:19. Itu diberikan kepada para rasul dan khususnya ini. Matius 16:19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan dosa punya konsekuensi. Apa yang dibuat oleh Daud, dia punya konsekuensi. Yaitu apa? Tuhan menjauhkan dosa itu, tapi engkau harus pergi mengaku dosa. Tak ada konsekuensi. Daud tidak meninggal, tapi anaknya meninggal. Kalau konsekuensi dari dosa adalah meninggal, ya Daud harus meninggal, harus mati. Tetapi setelah itu dia pergi mengaku dosa. Indulgensi itu penting sekali. Dengan kata sementara itu yang bikin saya sedikit Iya, sementara contohnya. bingung saya. Ya, engkau bisa buat indulgensi untuk mereka yang telah meninggal dengan doamu. 1 Korintus 3 ayat 15. Ada jangka waktu untuk sementara tersebut atau tidak? Ya, sementara dan pengertian dengan doa-doamu sampai Tuhan memberikan mereka peluang untuk naik ke surga. Oh, oke. Contoh kecil, contoh paling kecil. Oke. Mereka akan diselamatkan dengan cara seperti apa? Nanti kita lihat di situ. Contoh, kita ambil contoh indulgensi untuk mereka yang telah meninggal. Contohnya 1 Korintus 3 ayat 15 contohnya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Itu sementara atau abadi di sana, Om Ubi? Sementara. Dengan cara apa engkau bisa bantu mereka di sana? Doamu. 1 Yohanes 5 ayat 15-16. Dengan cara seperti apa? 1 Yohanes 5 ayat 16-17. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Jadi engkau jangan pikir itu tidak penting. Penting sekali. Kalau ada dengan doa ya. saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Siapa bilang? Teman-teman dulu, bingung satu orang bilang berarti indulgensi itu bukan hanya dengan surat. Siapa bilang surat di situ? Surat. Tidak ada yang type di bawah surat, bingung, dia tidak mengerti. Oh. Tapi bisa juga dengan doa. Siapa yang bilang surat indulgensi itu? Tidak omong tentang surat. Oke, bantu. Contohnya untuk mereka yang telah meninggal, engkau buat dalam itu, engkau indulgensi untuk mereka yang telah meninggal dengan doamu. Ini ada di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Silakan baca. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah dia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua sudah. Om Ubi bisa mengerti. Ngerti saya, Romo. Ya. Mulai nangkep. Jadi jangan bilang kau sudah masuk melalui porta santa, kau tidak mengaku dosa. Kau makanya itu. Mengaku dosa lah. Karena itu abadi. Indulgensi tidak abadi. Ya. Cuma dosa yang membawa maut itu apa saja, Romo? Dosa yang membawa maut. Contoh kecilnya. Kalau engkau tidak pernah mengaku dosa. Dosa melawan Roh Kudus tidak diampuni baik di sini maupun di sana. Yang pertama, Yohanes 20 ayat 22-23.
Yohanes 20 ayat 22-23. Halo? Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya orang yang tidak pernah perilaku dosa, Tetap ada. orang yang tidak pernah perilaku dosa, dia tidak percaya karya Roh Kudus dalam pengampunan dosa. Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Itu yang pertama katakan bahwa orang yang tidak pernah datang mengaku dosa, tidak percaya Roh Kudus bekerja di dalam pengampunan dosa. Baik Romo, saya ngerti. Jangan main dengan pengakuan, teman-teman. Ada dua hal yang hanya dibuat oleh imam, yaitu mengampuni dosa, mengubah roti jadi tubuh Kristus, anggur jadi darah Kristus. Terima kasih Romo. Dan dia punya tugas di sini. Tolong baca, imam punya tugas di sini. Ibrani 5 ayat 2 selanjutnya. 2 sampai 4 lah. Ibrani 5 Ayat 2 sampai 4. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Karena itu tadi Ibu Magda bilang kami tidak berdosa, bagaimana? Yang mengharuskan kami bukan hanya mempersembahkan dosa umat, tetapi mempersembahkan dosa kami sendiri. Lanjut ayatnya penting sekali. Bukan karena keinginan kami, tetapi Allah sudah menetapkannya. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. No me respondió. Sebentar ya, Om Bobi ya. Ya, bahwa saya nanya ini karena besok minggu ini kan kita ada Jumat pertama. Anak saya yang belum dibaptis mau ikut dia. Gitu aja, makanya bingung. Romo ada Zoom loh setiap hari Kamis kalau Om Bobi mau ikut. Iya, saya nggak tahu caranya itu alamatnya gimana. Nah, kita ada grup Epipani, Om. Nanti di DM ya. Kalau Jamnya jam berapa? biasanya sih jam 7 ya, Ci Yulia. Jam 7 ya? Jam Oke. 8 ya. Setiap hari Kamis Jakarta Time ya? Iya. Nanti kalau Om Bobi mau, nanti saya bisa, salah satu teman kami bisa DM Mau nomor bagi grupnya, itu kita share di si grup. Bu Yulita pernah bilang ke saya, cuman dia belum ngasih saya address ya gitu. Iya, nanti makanya kita yang ngasih address yang ada di grup. Nanti kalau Om Bobi mau, kita akan masukkan grup di Epipani. Nanti Om Bobi bisa menyaksikan Zoom sama Romo setiap hari Kamis, dan ada juga YouTube-nya. Nanti Om Bobi kan setelah Zoom biasanya ada diskusi santai, bebas mempertanyakan apa saja segala hal. Gitu. Oke, Ya, oke, lanjut. oke. Saya lanjut ya, Mo? Ya, kembali lagi. Dipilih oleh Allah, bukan oleh kehendak kami. Ayat 3-nya. Kembali lagi. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Cukup. Tetapi dipanggil itu untuk Allah, untuk mendamaikan apa? Oke, Ibrani 2 ayat 17. Yesus sama dengan saudara-saudaranya dalam hal apa? Satu hal atau semua hal? Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan
dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sama dia dalam segala hal, dia disamakan dengan saudara-saudaranya sebagai imam besar, dan imam-imam saudaranya adalah anggotanya, dia imam kepala dalam hal melakukan kehendak Allah dan mendamaikan dosa manusia. Bukan kehendak kami. Tuhan sudah pilih mau bilang apa untuk tugas ini. Makanya tugas itu ada di mana untuk mendamaikan dosa? Tadi Yohanes 20, 21 sampai 23. Sekarang Paulus bilang kami adalah utusan-utusan pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. 2 Korintus 5 ayat berapa tadi Pak? 18-21. 18-21. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke. Dan kami adalah utusan-utusan pendamaian. Om Ubi bisa mengerti? Kalau Nanti saya loh. Yesus punya utusan-utusan pendamaian, lalu kenapa engkau tidak percaya? Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosa diampuni. Dan Paulus dalam 2 Korintus tadi katakan bahwa kami adalah utusan-utusan pendamaian yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu berdamai Allah melalui kami. Mana Yesus bilang? Yang tadi saya bingung cuma kata sementara itu doang. Rupanya dengan doa. Oke. Untuk Betul yang nggak, Romo? di api penyucian, oke? Ya. Ya. Tapi yang kau masih hidup, engkau mengaku dosa lah. Iya. Iya. Oke. Dan jangan suruh istrimu mengaku dosa untuk engkau, ya? Enggak, saya nggak punya istri, Romo. Oh iya. Udah nggak punya. Oke, ya, mantap.